living your life. Halo Sobat Sosiologi, kembali lagi bersama kami di podcast SMS Suara Menyapa Sosiologi. Halo. Jadi hari ini kami kedatangan tamu yang spesial nih, karena kemarin baru saja memenangkan lomba MTQM juara 3 tilawah dan tartil di FISIP Unri. Keren banget. Jadi dia ini adalah salah satu mahasiswa aktif, tidak hanya di kampus tapi di luar kampus juga. Seperti dia mengikuti beberapa lomba dan kemarin baru saja menang. Itu luar biasa banget loh teman-teman. Langsung aja kita sambut tamu spesial kita, yaitu Liana. Halo Liana. Halo Caca. Liana, sebelumnya boleh nih perkenalkan diri dulu ke Sobat Sosiologi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Liana Muslimah dari jurusan Sosiologi angkatan 2024. Halo Liana. Liana, sebelumnya terima kasih ya udah mau datang ke acara podcast SMS dan mau berbagi cerita di sini bersama kami. Oke, langsung aja mungkin ya Liana ya. Oke, for the first aku mau nanya nih ke Liana, kemarin pas lomba nih, ya kan? Pas lomba tuh Liana menjadi juara 3, bangga nggak rasanya? Seneng nggak rasanya? Pastinya seneng dong, walaupun nih juara 3, tapi aku kan juga ngelihat gimana penampilan dari peserta-peserta lainnya itu juga sangat-sangat bagus gitu loh. Jadi aku sangat senang bisa bersaing dengan orang-orang yang hebat gitu. Kalau boleh tahu nih, apa yang bikin Liana tuh kayak tertarik mau ngikutin lomba kayak gitu di luar kampus juga kan aktivitasnya? Sebelumnya untuk tilawah sendiri itu aku emang udah terbiasa itu mengikuti lomba itu dari SD gitu, dari SMP juga. Maka dari itu pas kuliah ini ada kan yang ngadain Al-Badani, jadi aku tertarik untuk mengikuti untuk mengulang lagi lomba tilawah ini di tingkat kuliah ini gitu. Berarti Liana ikut Al-Madani juga atau cuman tahu informasi tilawah ini dari Al-Madani aja? Cuma tahu informasinya aja. Oh, dari Al-Madani ya. Oke. Liana ini aktifnya di kampus aja atau aktifnya di luar kampus aja atau di dalam kampus juga aktif? Nah, kalau untuk di dalam kampus sendiri itu aku juga ngikutin organisasi yaitu IMS dari sosiologi sendiri gitu. Jadi apa Liana di IMS kalau boleh tahu? Nah, alhamdulillahnya pada periode kali ini aku diamanahkan sebagai kabid di salah satu bidang yaitu Litbang, penelitian dan pengembangan gitu. Oh, jadi kabit ya. Oh, keren banget. Gimana nih Liana sendiri nih ngebagi waktunya antara misalnya di kuliah nih, Liana mau ikut lomba, di kuliah mana tuh ada jadwal yang padat juga, apalagi Liana juga aktif organisasi. Gimana sih cara Liana tuh kayak ngebagi waktu biar semuanya itu tertata rapi gitu kalau boleh tahu? Nah, sebenarnya jujur sulit ngatur waktu, tapi aku berusaha gimana cara mengatur waktu aku itu. Kemarin juga Litbang juga ada ngadain kegiatan kan, itu pun hampir sama dengan kegiatan lomba itu gitu. Nah, jadi aku kayak membagi waktu mana yang harus dilebih dahulukan, mana yang lebih dulu kegiatannya. Jadi aku kayak kemarin tuh kan kelas debat. Nah, jadi sebelum lomba itu aku urus dulu kelas debatnya gimananya, terus kemudian baru nanti pas udah selesai jadi aku nanti bisa kasih ke anggota yang lain gitu. Nah, jadi habis itu aku baru bisa latihan untuk lombanya dulu. Berarti step by step ya, nggak betul. dikerjain semua ya. Kalau misalnya motivasi dari Liana sendiri apa sih mau aktif nih di kampus? Kan kebanyakan mahasiswa juga kadang milihnya maunya kuliah pulang. Kok Liana mau sih aktif di kampus dan aktif mungkin di luar kampus juga kayak mengikuti lomba tadi dan menang loh. Keren banget. Gila, boleh dong kasih tips and triknya dari Liana gimana? Untuk motivasi aku sendiri sih ngelihat dari kating-kating juga kan yang kayak yang angkatan lebih tinggi dari kita itu mereka banyak juga yang berprestasi. Jadi aku melihat mereka tuh jadi kayak pengen juga gitu loh. Gimana sih caranya gitu biar ada prestasi pas kuliah ini gitu, nggak cuman kuliah habis itu pulang habis itu ya gitu. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan waktu gimana caranya agar pas kuliah ini aku benar-benar aktif, benar-benar mempunyai pengalaman yang banyak gitu untuk nanti di pas pas
di dalam dunia kerja itu aku tidak kaget lagi gitu gimana sibuknya gitu pas kerja nanti gitu. Karena udah dilatih iya, ya, betul, pas di kampus dilatih untuk aktif, jadi nanti pas kerja nggak terlalu kaget gitu ya, nggak kena culture shock lah gitu ya, kalau anak zaman sekarang bilangnya ya. Kalau Liana sendiri mau nggak ikut lomba kayak yang sebelum Liana lakukan, sebelumnya Liana ikutin kemarin, mau nggak ikut lagi gitu? Untuk lomba tilawah kemarin tuh, aku juga ada rencana kan lomba tilawah dari Al-Badan ini udah beberapa tahun kan. Jadi untuk tahun kemarin aku juga ikut gitu. Nah untuk tahun ini juga aku ikut. Kemudian untuk tahun depan mungkin insya Allah masih ikut jika tidak terlalu sibuk dengan perkuliahan. Nah kan juga nanti tahun depan kita udah semester 4 nih di bulan nah, jadi kalau nggak terlalu sibuk jadi aku mau ikut lagi pastinya mencoba terus. Mau coba terus ya. Betul. Ada ini ya, ada motivasi untuk gue jadi juara 1 nggak ya? Nah kemarin juara 3, kamu atau next time bakal jadi juara 1? Ya pastinya ada dong keinginan untuk juara 1. Aku pengen latihan lebih keras lagi, kemudian juga aku bakalan terus melatih suaraku. Nah ya gitu. Kalau boleh tahu nih Liana sendiri gimana sih melatih kepercayaan dirinya mau mengikut lomba dan ngomong di depan publik itu juga kadang nervous, kadang gugup juga, kadang ngerasa takut gitu. Gimana sih Liana ngehadapin itu semua dan sekarang bisa sampai di titik sejauh ini gitu? Nah, mungkin dari aku sendiri gimana caranya percaya diri berada di depan orang banyak gitu kan. Yang pertama itu kita harus gimana ya, mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum ke orang banyak itu. Contohnya pas lomba kita harus latihan dulu sehingga kita itu bisa yakin kepada diri kita sendiri gimana nanti kita menghadapi lomba tersebut, dan juga nanti pas kita mau bertemu orang itu atau kayak ada seperti podcast ini, jadi kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu dan hingga nantinya itu kita bisa percaya diri dan hasilnya bagus gitu. Oke. Pasti kalau misalnya kayak gini banyak tantangan yang Liana lalui ya. Kalau boleh tahu apa sih paling gede nih selama perjalanan kampus Liana nih? Paling gede apa sih tantangannya kalau boleh tahu dari Liana sendiri? Kalau untuk tantangan mungkin dari sebelum masuk kampus nih kan, jadi aku tuh masuk sosiologi ini lewat jalur SNBT juga. Jadi mungkin itu tantangan beratnya untuk bisa kuliah di Unri dan di jurusan sosiologi ini gitu. Gimana susahnya belajar untuk mempersiapkan SNBT itu sih yang menurut aku. Itu yang paling berat ya betul, emang. Betul. Ya banyak juga sih yang bilang itu tuh emang SNBT itu momen paling deg-degannya gitu ya. Dan Liana berhasil sampai sejauh ini. Alhamdulillah. That's good. Terus kalau misalnya merasa pingin nyerah di tengah-tengah itu pernah gak sih Liana? Untuk kalau menyerah sih palingan terpikir selintas saja gitu, tapi endingnya juga nggak jadi gitu. Endingnya juga meyakinkan diri lagi sebenarnya tujuan kamu untuk kuliah ini apa, dan memikirkan gimana orang tua kita untuk bisa menguliahkan kita di sini gitu. Jadi aku meyakinkan diri lagi untuk semangat lagi, bangkit lagi dari keterpurukan itu. Nah jadi aku selalu bisa mengatasi itu. Kalau selain lomba tilawah dan tartil, Liana ada mau ngikutin lomba yang lain nggak? Misalnya tertarik sama hal yang lain, nggak harus di situ-situ aja kan? Ya, aku juga tertarik sih. Mungkin di bidang karya tulis ilmiah gitu. Mungkin aku bakalan lebih berlatih lagi di bidang itu. Kalau untuk sekarang sih belum terlalu bisa gitu. Mungkin ada nggak kebiasaan atau rutinitas dari Liana sendiri yang menurut Liana tuh bisa membantu banget nih dalam kegiatan kampus, apalagi Liana juga lumayan berprestasi kan, Liana menang itu bisa dibanggakan. Gimana nih apa nih kebiasaan atau rutinitas yang Liana lakukan biasanya setiap harinya mungkin? Yang pertama itu pastinya kita harus mengatur waktu kita sebaik mungkin ya dari awal bangun, kemudian nanti beraktivitas di kampus, terus juga bagaimana nanti kita mengatur waktu untuk organisasi gitu, dan untuk diri kita sendiri itu yang paling penting juga, bagaimana kita
bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita gitu, terus melatih skill yang bisa kita kembangkan gitu. Terus juga Liana buat ini nggak mind mapping biasanya? Liana pernah buat mind mapping nggak? kalau untuk mind mapping mungkin enggak ya, karena aku udah nyimpen semua itu di otak gitu. Jadi nggak perlu di ini ya? Iya, soalnya ribet juga kan nanti. Betul. Iya betul. Kemudian juga di setengah kesibukan kita itu jangan lupa juga untuk menghibur diri kita sendiri gitu. Betul. Itu paling penting. Nanti kalau kita melulu sibuk gitu dengan kuliah, organisasi dan juga lomba-lomba itu, nanti kita pusing sendiri gitu. Nanti endingnya nggak bagus buat kesehatan kita juga. Jadi kita harus mencari hiburan untuk kita, apa yang kita sukai. Kayak aku misalnya, aku suka musik dan juga suka K-pop, jadi mungkin itu apanya gitu, healingnya gitu. Dan juga misalnya nonton gitu di sela kesibukan kita itu. Butuh refreshing Iya, ya. betul. Nggak harus selalu pusing. Kalau boleh tahu nih Liana, siapa sih bisa motivator terbesar Liana bisa sampai sejauh ini? Pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada. Misalnya, aku pokoknya harus sampai aku bisa sejauh ini karena aku kayak gini, atau misalnya aku karena dia nih bisa sampai sejauh ini gitu. Yang paling pertama sih yang jelas orang tua kita, orang tua gitu. Betul pasti. Mungkin dari sisi lain, dari segi misalnya ada motivator, misalnya kayak Diana suka K-pop, right? Nah, mana tahu bisa salah satu dari K-pop idol bisa jadiin Diana motivasi nih ke depannya. Misalnya aku sejauh ini karena mereka, atau aku sejauh ini sampai bisa bertahan seperti ini juga karena mereka. Pernah nggak? Pernah sih, pernah banget. Pernah banget ya. Yeah. Sebagai K-popers itu pasti bisa merasakannya. Jadi itu juga jadi healingnya Liana ya. Nggak stres terus gitu ya kan. Jadi kalau menurut Liana sendiri, Liana udah jadi mahasiswa yang aktif nggak? Atau aku udah aktif banget nih jadi mahasiswa gitu? Atau merasa kayak aku belum cukup deh merasa aktif gitu? Kalau untuk aktif menurut aku belum terlalu ya, karena masih angkatan 24 juga, masih baru gitu kan. Mungkin menurut aku ini belum terlalu aktif, tapi kalau mau terlalu aktif aku juga nggak sanggup kayaknya gitu loh. Apalagi sekarang ini yang masih belum terlalu aktif aja, aku rasanya agak lumayan capek lah gitu kan, apalagi dengan tugas-tugas gitu. Liana rencana ke depannya apa nih? Maksudnya ada target kah dari misalnya dari IMS sendiri, atau Liana Liana kabit kan, pasti punya proker kan, misalnya target Liana nih sekarang, atau ada karya yang lagi Liana siapkan gitu sekarang, atau mau nanti dalam waktu dekat mau ngikutin lomba lagi, atau dalam waktu dekat Liana lagi menyiapkan untuk IMS, atau dalam waktu dekat Liana lagi mempersiapkan diri untuk UAS. Bentar lagi kita UAS kan, jadi itu pasti akan jadwalnya padat banget nih. Kalau menurut Liana sendiri, Liana menyiapkan yang mana dulu, UAS dulu atau yang lainnya? Nah, karena yang paling dekat nih kan UAS, jadi mungkin aku bakalan siapin UAS terlebih dahulu. Terus juga nanti kan ada dari IMS sendiri tuh, dari Prokerlitbang itu ada expo nanti insyaallah di bulan September. Nah, jadi itu mungkin juga bakalan dipersiapkan insyaallah dengan baik gitu, biar hasilnya juga bagus gitu kan. Terus juga nanti kan Prokerlitbang ini nggak berhenti di situ saja, nanti betul. Juga ada lagi Pilmapres, terus juga ada kunjungan nanti, dan mungkin setelah expo bakalan ngerjain itu, habis itu UAS lagi gitu. Oke. Banyak ya kegiatan kita di bulan ini, mau lebaran juga kita ya. Iya betul. Oke. Mungkin for the last, banyak nih teman-teman di luar sana, mahasiswa di sana yang merasa ragu, takut gagal, takut mereka nggak dihargai, takut mereka merasa tertekan. Kamu ada nggak pesan buat mereka kalau kita tuh bisa ngelakuin ini gitu? Nah, jadi buat teman-teman yang merasa seperti itu, jadi menurut aku sih terus saja lakukan, ikuti alur hidup. Terus misalnya nih kamu nanti diberi suatu kesempatan yang
tidak merugikan diri kamu sendiri sama sekali, ambil aja kesempatan itu karena kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, dari kesempatan itu nanti kita bisa belajar banyak hal yang jika kita tidak mengambil kesempatan itu kita bakalan rugi banget gitu. Dari segi pengalaman juga. Nah, mungkin itu sih. Oke, mungkin untuk terakhir Liana ada ini enggak quotes of the day from Kabit Litbang kita, Liana. Mungkin ada quote of the day dari Liana hari ini. Nah, jadi jangan takut gagal sama apa yang kamu lakukan aja dulu, ikuti alurnya. Kemudian apapun kesempatan yang diberikan kepada kamu, ambil jika itu tidak merugikan kamu sendiri. Karena aku merasakannya sendiri dari pengalaman gitu kan, dan kemarin karena itu mungkin contohnya itu pas aku di gitu ya guys, pesan dan kesan Liana selama dia berproses menjadi mahasiswa yang aktif tidak hanya di luar kampus tapi di dalam kampus dia juga aktif guys. Jadi mungkin untuk para mahasiswa yang masih ragu, masih takut juga, mungkin bisa setelah melihat podcast ini bisa termotivasi dan menjadi siswa berprestasi seperti Liana juga. Liana, untuk terakhir nih sebelum kita closing, Liana boleh nggak membacakan ayat suci Al-Quran mungkin? Boleh, karena Liana kan menggunakan juara tilawah. Mungkin ini juga surah yang aku baca kemarin gitu pas lomba, jadi mungkin aku bakalan bacain sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون Sadaqallahul azim. Wah, gila. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Liana. Gila, bagus banget Liana. Gila, merinding loh guys. Merinding sebadan badan dengarnya. Merdu banget ya, gila. Pantes sih juara. Semoga next time bisa lebih bagus lagi ya. Keren banget Liana. Oke, mungkin kita sampai sini dulu ya podcast kita Liana ya. Makasih banyak nih udah ngeluangin waktunya untuk
podcast sama kita. Semoga nanti makin banyak nih mahasiswa seperti Liana yang terinspirasi buat berani mencoba dan tidak takut gagal lagi dan terus berkembang. Mungkin sampai sini aja episode kita kali ini. Sobat Sosiologi, tetap semangat, tetap bersuara dan terus berprestasi. Semoga podcast kali ini bisa memotivasi kalian untuk menjadi yang lebih baik. Saya Gader Fadalati. Kita tutup podcast ini. See you in the next episode. Bye-bye. Bye.